Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Selamat sore Pak Mendova, salam dan bahagia. Bagaimana kabarnya Pak? Selamat sore Pak Zebua, dalam keadaan sehat-sehat. Puji Tuhan hari ini dalam keadaan sehat. Oke, mantap ya. Lama nggak ketemu ini Pak ya. Iya, lama nggak ketemu ini Pak. Baik Pak Mendova, hari ini kita ketemu ya Pak dalam ruang tetap maya ini. Kabarnya Pak Mendova mau melakukan proses coaching ya Pak dengan Pak Juliber ya. Dan Pak Mendova menginginkan saya untuk mensupervisi atau mengobservasi terhadap proses coaching yang akan Bapak Mendova lakukan nanti ya Pak ya. Iya Pak, sebenarnya saya sudah lama ingin ketemu dengan Bapak, berbincang-bincang seputar masalah coaching. Sebenarnya ada banyak sebenarnya permasalahan yang ingin saya sampaikan kepada Pak Zebua. Salah satunya ini dalam hal melakukan coaching ini ada satu hal yang memang saya agak sedikit terkendala, itu dalam hal memberdayakan coaching, ya, dalam hal memberdayakan teman untuk coaching ini. Dan memang banyak masalah yang lain, misalnya bagaimana memberikan pertanyaan berbobot, bagaimana melihat atau mendengarkan hadir utuh. Tapi yang terpenting di sini bagi saya adalah dalam hal memberdayakan apa potensi yang dimiliki oleh seorang coach ini, sehingga saya dapat membaca apa sumber data atau saya dapat memberdayakan yang saya hadapi nantinya. Itu saja Pak sebenarnya. Baik Pak Mendova, jadi dalam proses ini nanti saya akan coba mengamati prosesnya. Sebelum Bapak melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya sampaikan ke Bapak ya. Jadi nanti dalam proses coaching antara Pak Mendova dan Pak Juliber, sebagai Pak Juliber ya, sebagai coaching nanti, saya akan mengamati dan mencatat apa yang saya lihat dan juga saya akan mendengar dan akan menilai berdasarkan rubrik penilaian Pak ya, diantaranya yang pertama adalah Bapak Mendova nanti apakah sudah melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur tirta, mungkin juga kemudian nanti apakah pada proses coaching itu Bapak sudah mengembangkan kompetensi inti dari coaching ya Pak, seperti kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan juga bagaimana Bapak nanti merespon terhadap jawaban si coaching
ya, dan juga nanti bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya. Nah, ini juga akan saya lihat nanti dan saya amati apakah dalam proses percakapan coaching hal ini sudah terlaksana. Juga mungkin dalam rubrik nanti akan saya lihat juga bagaimana proses kemitraan ya antara si coach dan si coach ya, dan juga nanti bagaimana usaha dari si coach sendiri dalam memaksimalkan potensi dari si coach. Itu saja Pak rubrik yang akan saya amati nanti. Baik, sebelum Pak Mendeva melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Mendeva. Boleh ya Pak ya? Boleh Pak, boleh. Oke, baik. Nah, dalam proses coaching nanti Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Nah, mungkin bisa diulang Pak. Tadi saya sudah catat sebenarnya ada tadi beberapa. Mungkin bisa disampaikan kembali Pak, apa beberapa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam dan ingin saya amati ya, dalam proses percakapan coaching nanti Pak. Baik Pak, sebenarnya saya sudah katakan tadi bahwa ada banyak sebenarnya yang memang harus saya gali dalam percakapan coaching ini dengan coachee, baik itu dalam melakukan pertanyaan berbobot, hadir utuh, mendengarkan. Kadang saya tidak konsentrasi, bahkan lebih terpenting di situ bagi saya adalah fokusnya pada bagaimana cara saya ini memberdayakan coachee benar. Dari penjelasan-penjelasan yang dia berikan. Saya terkendala di situ Pak sebenarnya. Saya tidak mampu bagaimana membaca apa saja sumber daya yang dimiliki coachee yang saya hadapi. Nah, itu saja Pak. Baik. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam percakapan coaching ini ya Pak ya. Jadi ada tadi soal memberdayakan coachee ya Pak ya. Juga bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot dan presence tadi ada kehadiran penuh. Oke Pak, saya siap nanti mengamati dan akan berusaha dengan detail melihat mana bagian-bagian nanti yang perlu dikembangkan kemudian. Lalu menurut Pak Mendeva, kira-kira indikator keberhasilan proses coaching ini nanti menurut Pak Mendeva apa ya Pak ya? Kalau indikator keberhasilan, ya, saya ini berharap apa melalui penjelasan coachee, melalui pertanyaan yang saya berikan, si coachee ini mampu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia sampaikan kepada saya. Di sini si coachee dapat solusi dari apa yang kami bicarakan nantinya. Oke, baik. Jadi terima kasih ya Pak ya. Jadi indikatornya bahwa si coachee nanti bisa menemukan solusi sendiri ya, tentu dengan ide-idenya sendiri, tentu ide-ide yang muncul dari si coachee sendiri sehingga memunculkan kreativitas dari si coachee sendiri. Luar biasa Pak. Baik, terima kasih ya Pak ya atas jawaban-jawabannya. Jadi silakan ya Pak ya melakukan proses coaching. Saya akan mengamati dan mendengarkan dengan baik percakapan yang Bapak lakukan dengan Bapak Juliber. Ya, silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Selamat sore Pak Juliber. Lama nggak ketemu ya Pak ya. Kita ketemunya di dunia maya ini. Bagaimana keadaan Pak? Iya. Sehat Pak Mendeva. Baik, kemarin Bapak menghubungi saya, tapi saya tidak sempat mengangkat handphone saya. Mungkin ada yang disampaikan, sepertinya ada sesuatu hal yang menjadi beban pikiran Bapak ini. Silakan Pak. Iya Pak, kan gini Pak, ini sudah memasuki tahun ajaran baru dan proses belajar mengajar ini sudah dimulai. Jadi di awal tahun ajaran baru ini saya ingin mematangkan diri saya terkait metode pembelajaran yang akan saya terapkan Pak. Karena sekolah saya kemarin sudah melakukan asesmen awal untuk kelas 10 dan saya lihat
kebetulan di kelas yang akan saya masuki ini disparitasnya sungguh sangat jauh, Pak. Dari ada yang pintar, kemudian ada yang memang kurang, dari hasil asesmennya kurang, memang sangat kurang. Jadi saya masih bingung dalam menerapkan metode-metode pembelajaran yang tepat untuk di kelas saya tersebut. Baik Pak, ada banyak sepertinya yang Bapak mau ceritakan ya kepada saya. Saya melihat tadi, saya mendengarkan tadi ada metode pembelajaran, bahkan sudah dilaksanakan asesmen awal, kemudian kemampuan siswa berbeda-beda. Ini fokusnya ini kita di mananya nih Pak? Fokusnya di metode pembelajaran yang akan saya terapkan Pak di kelas itu nantinya. Ya, baik Pak. Menurut Bapak, yang Bapak lakukan selama ini, apakah metode pembelajaran itu sudah sesuai kira-kira menurut Bapak yang Bapak lakukan sebelum tahun ajaran baru ini kira-kira? Iya Pak. Nah kemudian saya berkaca dari hasilnya Pak. Memang saya merasa apa yang sudah saya lakukan masih kurang. Kalau saya katakan saya masih di nilai 6 gitulah Pak. Masih belum memfasilitasi siswa saya yang kurang. Yang kurang dalam artian dia kurang nangkap kalau saya sampaikan dalam bentuk kata-kata, sementara saya masih ada kendala dalam membuat metode pembelajaran misalnya dengan menggunakan infocus atau yang lainnya seperti itu Pak. Oke Pak, jadi Bapak sudah melakukan sebelum tahun ajaran baru. Itu kira-kira nanti Pak, di tahun ajaran ini berkaca dari tahun ajaran sebelumnya, ini terutama dalam memfasilitasi siswa, kira-kira apa yang sudah ada dalam pikiran Bapak ini di tahun ajaran ini dalam hal metode pembelajaran? Dalam benak saya Pak, saya harus membuat metode pembelajaran yang tepat. Kalaupun tidak tepat sekali, paling tidak dapat mengakomodasi tingkat kemampuan mereka, Pak. Kemudian saya harus dapat juga menahan diri saya untuk misalnya siswa saya ini kalau dia tidak mampu memenuhi 10 indikator, paling tidak saya menargetkan 3 atau 4 indikator tercapai. Seperti itu dia, Pak. Jadi di sini letaknya Bapak mau membuat metode yang lebih baik ya. Nah, menurut Bapak apakah metode yang lebih baik itu kira-kira apa yang Bapak pelajari lah selama ini? Metode yang baik kira-kira. Menurut saya metode yang baik itu adalah metode yang dapat mengembangkan potensi peserta didik. Sederhana ataupun misalnya tidak harus menggunakan peralatan yang mewah, asal metode itu dapat membantu mereka untuk belajar, saya rasa itu memang metode yang tepat. Dan saya sedang berusaha untuk membuat seperti itu, Pak. Luar biasa ya Pak, rencana yang sudah ada dalam pikiran Bapak ya. Nah, ini kemungkinan ke depan ini Bapak mau lakukan ini waktunya ini kapan kira-kira Pak? Saya akan coba mulai 2 minggu ini Pak, dimulai dari besok. Saya pertama akan mempelajari tipikal siswa saya tersebut, mulai dari yang tingkat kepintaran yang tinggi hingga tingkat kepintaran yang katakanlah rendah. Untuk saya lihat tipikal siswa saya ini seperti apa. Sehingga nanti saya dapat praktekkan apakah untuk yang tipikal siswa dengan pengetahuan tinggi ini materi itu dapat saya berikan berupa materi tambahan lewat WA. Sementara di dalam kelas saya ingin membuat satu metode yang sederhana, namun bagi siswa saya yang memiliki kemampuan rendah dapat menyesuaikan dengan apa yang saya lakukan di kelas, Pak. Baik Pak, itu sudah luar biasa Pak ya. Saya memperhatikan Bapak mengklasifikasikan siswa ini di metode ini. Kira-kira ini Bapak ini
adakah yang mau Bapak ajak untuk berkolaborasi ketika Bapak menerapkan metode seperti ini? Tentunya saya ingin mengajak rekan sejawat saya, Pak, sesama guru penggerak di sekolah, untuk kami saling berkolaborasi dan membantu menemukan metode mengajar, metode pembelajaran yang tepat, Pak. Karena pada prakteknya untuk pembelajaran berdiferensiasi ini menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ini tentu sangat sulit. Saya pasti membutuhkan rekan guru penggerak yang ada di sekolah saya, Pak. Oh, begitu ya, Pak. Jadi di sini Bapak mau mengarahkan ke pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira menurut Bapak ini nanti ke depan ini, apakah menurut Bapak pembelajaran berdiferensiasi ini akan berhasil kira-kira menurut Bapak? Menurut saya memang harus berhasil, Pak. Harus berhasil karena memang dari apa yang saya pelajari, intinya dan utamanya adalah saya dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kemudian saya memastikan saya tidak memaksakan kehendak saya dalam pikiran saya tidak memaksakan tuntutan kurikulumnya, kemudian mengabaikan kemampuan mereka. Ini tentu akan menjadi bagi yang siswa yang kurang, ini akan menjadi tekanan batin bagi mereka sehingga mereka akan lebih sulit lagi belajar. Jadi saya harus dapat memenuhi kebutuhan mereka dan harus berhasil ini, Pak. Ya, jadi sepertinya Bapak sudah mulai yakin ya dengan bagaimana yang akan Bapak lakukan ke depan ini di tahun ajaran baru. Dan saya yakin, bahkan saya tidak sabar Pak Juliber, pasti suatu saat kita akan bertemu, saya akan bertanya kepada Bapak bagaimana hasil yang telah Bapak dapatkan. Sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita berbincang-bincang, Bapak sudah menemukan solusi? Saya menjadi lebih yakin, Pak, untuk menerapkannya mulai besok. Setelah saya berbincang dengan Bapak, saya mulai yakin, saya mulai percaya diri, dan saya akan berkomitmen untuk melakukannya, Pak, dan untuk konsisten terus melakukannya, Pak. Baik Pak, saya tidak sabar. Nanti ketika Bapak masuk, kita jumpa lagi, kita akan berbincang-bincang lagi. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita akhiri, Pak? Itu saja dulu, Pak. Nanti kalau ada kendala di lapangan, saya berkomunikasi dengan Bapak. Baik, Pak. Terima kasih. Semoga berhasil. Oke, baik. Gimana Pak Mendova? Sudah selesai coachingnya ya? Sudah Pak, sedikit agak lega ya, karena sudah melakukan ya, sedikitnya saya sudah melakukan apa yang kemampuan yang saya miliki. Oke, baik ya. Jadi memang coachingnya luar biasa ya Pak. Saya amati dan saya dengarkan tadi coaching antara Pak Mendova dan Pak Juliber. Saya perhatikan ya, kedua-duanya nggak ada beban nih. Biasa santai ya, ngobrol ya. Biasa, tidak ada sesuatu yang ini menjadi satu proses positif ya Pak ya. Dan mungkin juga saya bisa belajar banyak dari Bapak soal seperti ini ya. Dan ngobrolnya santai saja, tapi tujuannya nyampe lah begitu. Nah, Bapak Mendova, saatnya kita melakukan percakapan ya Pak, pasca observasi ya, dengan melihat tadi bagaimana percakapan coaching yang barusan dilakukan. Bagaimana penilaian Pak Mendova sendiri ya terhadap proses coaching tadi, Pak? Ya, ini pendapat pribadi saya, Pak. Ya. Sebelum saya melakukan coaching, itu tadi saya memperkirakan sebelum saya melakukan coaching itu nilai saya itu ada di angka 5, Pak. Tapi setelah saya melakukan ini, saya yakin dengan kemampuan saya setelah konsultasi dengan Bapak, saya ada di angka 8 atau 9, Pak. Itu saya menurut pribadi saya, Pak. Oke. Baik, ya jadi Pak Mendova luar biasa ya. Saya juga mengamati tadi dan mendengar ya, dan dengan baik dari sini saya menilai ya bahwa proses percakapan coaching yang dilakukan oleh Pak Mendova dan Pak Juliber itu sangat luar biasa ya Pak ya. Pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan untuk Pak Juliber itu luar biasa membantu ya. Saya melihat tadi dalam
proses mengeluarkan ide-ide dari si coach ya, bahwa itu bisa muncul ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh Pak Mendova sendiri, memicu ya si coach yang awalnya saya lihat tadi ya mulai agak ada sedikit keraguan, tapi dalam proses akhirnya menjadi jelas ya Pak. Iya, iya Pak. Oh, ini tujuan yang ingin dicapai oleh si coach. Nah, tapi bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak, yang lebih mendalam? Boleh Pak, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Mendova. Nah, Pak Mendova, dari pengamatan saya tadi secara umum proses yang Pak Mendova lakukan itu sudah luar biasa ya Pak ya. Terutama dalam memenuhi kriteria penilaian ya, seperti yang saya sampaikan di awal rubrik penilaian tadi di percakapan kita di awal, bahwa sesuai dengan alur tirta ya. Saya sudah melihat itu dilakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian si coach juga tidak merasa bingung dan mendapatkan endingnya dari proses percakapan ini. Pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan juga sudah sangat berbobot ya Pak ya. Tetapi ini menjadi sesuatu yang baik juga karena kehadiran Bapak mendukung ya pertanyaan yang Bapak sampaikan. Kehadiran penuh dari Bapak mendengar dengan baik, mendengar dengan aktif, pastinya membuat si coach tadi saya melihat ya bahwa merasa didengarkan, sehingga ide-ide dari si coach itu muncul dengan sendirinya ya. Itu yang saya lihat. Kemudian memberdayakan coach ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak munculkan juga tadi, sangat memberdayakan si coach untuk memunculkan sendiri apa solusi dari persoalannya tentang metode pembelajaran yang akan dia sampaikan di awal tahun pembelajaran ini. Jadi itulah pengamatan saya tentang percakapan yang baru dilakukan oleh Pak Mendova dan Pak Juliber itu sebagai coaching. Nah, gimana menurut Bapak ini Pak yang saya sampaikan ini? Apakah ada sesuatu yang berbeda atau yang dirasakan lain Pak? Gitu. Ya baik Pak, terima kasih. Apa yang Bapak sampaikan itu sudah membuka wawasan saya, sudah memperkaya pengetahuan saya tentang coaching ini. Semua apa yang Bapak sampaikan itu menjadi bahan kepada saya agar saya lebih baik ke depan dalam melakukan coaching. Itu saja Pak. Oke, baik. Jadi Pak Mendova memang tidak ada yang sempurna ya, tetap kita ini kan butuh proses belajar juga. Menurut Pak Mendova, kira-kira ada nggak usaha-usaha tambahan lain ya dari yang bisa dilakukan oleh Pak Mendova untuk meningkatkan terus kemampuan coaching ini, Pak? Baik Pak, usaha-usaha yang saya lakukan itu ada Pak. Nanti setelah ini saya akan mencari bahan-bahan referensi tentang coaching. Mungkin ada dari Google atau YouTube dari teman-teman atau rekan-rekan dari guru penggerak di angkatan-angkatan sebelumnya. Saya akan coba belajar di situ, memperhatikan, menyimak, dan memahami apa yang menjadi fokus pembicaraan di coaching itu, apalagi pada model tirta yang kita lakukan ini. Sehingga itu semua nanti akan menjadi wawasan, tambahan wawasan kepada saya dan pengetahuan kepada saya saat melakukan coaching. Oke, baik. Terima kasih Pak Mendova. Nah, kira-kira siapa yang akan dilibatkan ya Pak ya dalam kegiatan selanjutnya ini untuk meningkatkan kompetensi coaching Bapak? Ya, sudah tentu yang saya libatkan ini banyak Pak. Ya. Aktor dalam hal pelibatan ini termasuk Bapak sendiri nanti sebagai mitra dalam melakukan coaching, dan juga ada teman-teman lain dari senior-senior guru penggerak, dan mungkin juga ada nanti dari fasilitator yang akan saya libatkan, sehingga pengetahuan saya itu akan semakin mumpuni dalam melakukan coaching. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Mendova atas jawabannya. Gimana perasaan Pak Mendova sekarang setelah melewati proses percakapan pasca observasi ini? Setelah saya melakukan coaching ini Pak, sudah lega ya, apalagi unek-unek sudah saya sampaikan kepada Bapak, kemudian saya sudah melakukan coaching sehingga beban itu, masalah itu sudah teratasi
ya, Oke. dengan bimbingan dari Bapak. Oke, baik. Terima kasih Pak Mendova. Jadi kita tiba di akhir ya perbincangan kita hari ini. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan berbincang-bincang dengan saya dan mempercayakan kepada saya untuk melakukan observasi proses coaching Bapak tadi dengan Pak Juliber ya. Dan saya juga mendapatkan banyak ilmu ya dari proses ini, dan semoga ke depan Pak Mendova lebih baik lagi, lebih termotivasi lagi untuk bisa melakukan yang terbaik demi pengembangan kompetensi coaching Bapak. Demikian Pak, selamat malam, sampai ketemu lagi ya Pak ya. Salam dan Salam, Pak. ya. Terima kasih, Pak.